sebenarnya kita tidak boleh panik juga. Ya, kita menghadapi apa yang ada. Hanya saja kita perlu upaya pencegahan. Ya, salah satunya adalah yang perlu ditingkatkan tadi adalah harus meningkatkan sistem imun. Sistem imun. Sistem imun ditingkatkan itu ada dua. Ada sistem imun yang diperoleh secara alami, ada yang diperoleh secara buatan. Ya, kalau secara buatan yang tadi dengan mengkonsumsi vitamin atau sistem kekebalan buatan yang bisa diperoleh dari vaksinasi. Ya, itu sistem ininya. Makanya pencegahannya selain tadi upaya untuk vaksinasi, konsumsi vitamin, ya taat kepada protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Walaupun ada virus baru yang datang, kita tidak terlalu takut karena biasanya kalau dia sudah mengalami mutasi, memang dia penularannya cepat, tapi tidak terlalu ganas dibandingkan dengan awal-awal penyakit tersebut. Artinya saya sampaikan bahwa kita harus simbiosis mutualisme, artinya hidup berdampingan, karena kita juga sebenarnya mendapat keuntungan dengan adanya virus dalam tanda kutip ya. Yang kedua, kita juga mendapatkan kerugian. Artinya kita harus hidup berdampingan karena di era sekarang ini ada beberapa jenis penyakit khususnya yang disebabkan oleh virus itu tidak bisa hilang di permukaan bumi. Ya, dia selalu bermutasi untuk mempertahankan hidupnya. Ya, artinya bermutasi tidak ganas, tidak ganas. Kalau dia sudah mengalami mutasi-mutasi itu tidak terlalu penularannya memang cepat, tapi tingkat keganasannya itu relatif rendah. Ya, sekarang itu kan waktu dulu itu waktunya masa pandeminya hebat, sangat hebat itu kan sudah ada peraturan pemerintah bahwa nanti berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan, ke rumah sakit, ke dokter kalau ada hal-hal yang urgent. Kalau sekarang tidak, ya sekarang tetap kita berkunjung ke ini sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan, dan yang kedua kita harus memilih sarana dan sarana pelayanan kesehatan yang betul-betul menerapkan protokol kesehatan, dan itu hampir semua rumah sakit, klinik, puskesmas itu insya Allah taat pada aturan ya, karena itu di bawah naungan pemerintah. Sehingga yang kedua juga faktor yang harus digunakan harus dilakukan adalah tadi kelengkapan vaksinasi. Makanya ada di Peduli Lindungi, ini baru-baru dikeluarkan pemerintah, ada barcode. Jadi setiap orang masuk di klinik atau rumah sakit atau masuk ke bank semua harus dicek di Peduli Lindungi. Artinya di scan itu barcode-nya, ketahuan apakah orang ini memang terjadi kelengkapan dari vaksinasi 1 sampai 2 atau memang belum pernah divaksin. Nah, kalau yang belum pernah divaksin, ya itu strateginya adalah bagaimana menginstruksikan, mengedukasi supaya orang tersebut melakukan vaksinasi. Bahkan kan setiap RT kan khususnya di Kota Makassar itu sudah ada vaksinasi. Setiap 2 pekan itu ada pengumuman di masjid-masjid untuk dilakukan vaksinasi setiap warganya. Karena kita tahu bahwa khusus di Kota Makassar itu belum sampai, baru 72% ya. Angka cakupan vaksinasinya. Padahal yang ditargetkan pemerintah sampai 90-an. Artinya masih ada potensi masyarakat kita untuk tertular oleh varian-varian baru dari